Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Kembali dengan saya, Alvin Yustian Saputra. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan masuk ke dalam suatu bab yang baru, yaitu adalah mengenai matriks. Kalau kalian lihat di buku kalian, ini adalah bab yang ketiga, yaitu mengenai matriks. Oke, kita lihat ya, matriks itu sebenarnya apa sih? Nah, oke, sekarang kita perkenalan dulu ya, matriks itu apa. Matriks sebenarnya adalah cara lain atau suatu cara lain dalam menyusun angka. Jadi matriks itu sebenarnya hanyalah suatu cara lain dalam menyusun angka. Dua matriks dapat kita identifikasi atau matriks dapat kita kenali dengan ordonya. Apa itu ordo? Apa itu cara menyusun angka? Mari kita lihat contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Kita mempunyai suatu sistem persamaan linear dua variabel di sini. Kita punya SPLDV di sini. Tadi saya katakan bahwa matriks adalah suatu cara untuk menuliskan angka dalam bentuk yang lain. Cara lain menyatakan suatu susunan angka. Jadi kita ingin merubah SPLDV ini menjadi suatu bentuk yang lain, yaitu bentuk matriks. Susunan angka, berarti kita ambil angkanya, karena kita di sini adalah susunan angka. 2, 3, 5, min 1. 2, 3, 5, min 1. Kemudian ada 20 dan 15. 20, 15. Kalian perhatikan, saya menulis menjadi dua bagian yang terpisah. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Apa sih yang membedakan bagian sebelah kiri, sebelah sini, dengan sebelah kanan? Kira-kira apa sih yang membedakannya? Iya, betul. Yang membedakannya adalah sebelah kiri, 2, 3, 5, min 1 itu terikat terhadap variabelnya. Ya nggak? 2 di sebelah sini terikat terhadap X, karena dia adalah coefficients dari X, 2X. 3 adalah coefficients dari Y. Berarti 3 di sebelah sini terikat terhadap Y. Sedangkan 20 dan 15 adalah suatu angka yang tidak terikat pada apapun. Ya nggak, dia angka aja. Di sini 20 ya udah 20, 15 ya 15. Tidak terikat terhadap apapun. Sedangkan 2, 3, 5, min 1 terikat terhadap variabel ya. Itu kenapa saya pisahkan menjadi dua bagian di sebelah sini. Bagian kiri, dan bagian kanan. Matriks, dalam menuliskan matriks kita harus menggunakan tanda kurung kotak. Nah, ini yang kita sebut sebagai matriks. 2, 3, 5, min 1 ini adalah matriksnya. 2, 3, 5, min 1. 20, 15 juga matriksnya di sini. Tapi tadi saya bilang, 2, 3, 5, min 1 terikat pada Y-nya. Kalau nggak ada X dan Y, 2, 3, 5, min 1 kan berbeda dengan ini. Ya nggak? Karena nggak ada Y dan X-nya di sini. Padahal seharusnya 2 dan 3 kan terikat terhadap X dan Y. Oleh karena itu, variabelnya pun harus kita tuliskan kembali di sebelah sini, yaitu X dan Y. Sama dengan, maka di sini akan menjadi sama dengan. Nah, inilah sebuah matriks atau inilah cara lain menyusun angka dalam bentuk matriks. Mudah kan? Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai matriks ini dan bagaimana kita bisa melakukan operasi pada matriks ini. Oke, kita coba lihat bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya ada tadi saya bilang, matriks ditentukan oleh ordonya. Apa itu ordo? Nah, kita lihat lagi di sini. Saya punya contoh. 2, 3, 5, min 1, matriksnya. Ordo itu adalah bentuk dari matriks kita. 2, 3, 5, min 1. Ordo ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kalian bisa lihat di sini, 2 dan 3 adalah baris kita. 5 dan min 1 adalah baris kita. Ya nggak? Segini, ini adalah baris kita. 5 dan min 1 adalah baris kita. Kita punya 2 baris di sini. Saya tulis di sini ya. 2 baris. Selain baris, kita juga mempunyai kolom, yaitu 2 dan 5 ke bawah, 3 dan min 1 ke bawah. Kita punya kolom. Berapa banyak kolom kita punya? Kita lihat di sini. 1 kolom, 2 kolom. Berarti kita mempunyai 2 kolom. Nah, ordo matriks adalah baris kali kolom. Jadi suatu matriks, bentuknya matriks kita definisikan dengan baris kali kolom. Matriks kita di sini kita punya 2 baris dan 2 kolom. Maka ordo dari matriks kita adalah 2 kali 2. Karena barisnya 2, kolomnya 2. Maka ordonya adalah 2 kali 2. Karena 2 baris dan 2 kolom. Nah, bagian selanjutnya adalah notasi matriks. Bagian dari matriks. Bagaimana kita bisa menuliskan suatu matriks. Jadi kalian bisa lihat di sini. A di sini adalah matriks A. 3 kali 2 adalah ordonya. Artinya apa? 3 baris, 2 kolom. Lihat. 3 baris. Ya nggak? 3 baris toh. Kemudian ada 2 kolom. Ordonya 3 kali 2, artinya 3 baris, 2 kolom. Di dalam sini, kalian bisa lihat ini adalah komponen atau elemen dari matriksnya.
A11 artinya adalah elemen ke baris 1 dan kolom 1. A12 adalah elemen di baris ke-1, kolom kedua. Lihat di sini kan baris ke-1 tuh. Ya enggak? Baris ke-1, kolom ke-2. Sebelah sini, baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Maka ini adalah elemen matriks kita di baris kedua dan kolom ke-1. Sama dengan di sini, 2 dan 2, artinya baris 2, kolom 2. Nilai atau elemen matriks kita di baris 2 dan kolom 2. Sebagai contoh, kalian bisa lihat di sini. 3 kali 2, maka sama seperti tadi, barisnya 3, kolomnya 2. A11 adalah 3. Kenapa? Karena dia berada di baris 1 dan kolom 1. Posisi dia di baris 1 dan kolom 1. A11. Sebelah sini 7 adalah A31. Kenapa? Karena dia ada di baris ketiga dan kolom ke-1. Sama seperti ini, 6 adalah A32. Karena dia ada di baris ketiga dan kolom ke-2. Ada beberapa macam jenis matriks yang bisa kita pelajari, bisa kita gunakan di sini. Jenis pertama adalah matriks bentuknya persegi dan persegi panjang. Dari namanya saja sudah persegi dan persegi panjang. Maka kalian bisa lihat di sini bentuk matriksnya adalah persegi dan persegi panjang. Ya nggak? Di sini 2 kali 2. Berarti ordonya adalah 2 kali 2, bentuknya persegi. Di sebelah sini ordonya berapa? Kalian lihat 2 baris 3 kolom. Ya nggak? 2 baris 3 kolom. Maka ordonya adalah 2 kali 3. Karena 2 baris 3 kolom. Bentuknya persegi panjang, ya nggak? Oleh karena itu disebut dengan matriks persegi panjang. Yang A adalah matriks persegi karena bentuknya persegi. Selanjutnya adalah matriks kolom dan matriks baris. Matriks kolom hanya terdiri dari 1 buah kolom. Nah, seperti ini. 2 dan 3, 1 buah kolom saja. Ya nggak? Itu kenapa disebut dengan matriks kolom. Sedangkan matriks B hanya terdiri dari 1 baris. Oleh karena itu kita sebut dengan matriks baris, karena hanya terdiri dari 1 baris. Selain itu kita punya juga disebut dengan matriks 0. Biasanya kita tulis dengan angka 0 seperti ini. Matriks 0 isinya ya, dari namanya sudah 0, berarti isinya semua 0. 0, 0, 0, 0. Inilah matriks 0 karena isinya 0. Selain matriks 0, kita punya namanya matriks diagonal. Sama lagi seperti namanya diagonal, artinya hanya diagonal saja diisi. Sisanya tidak diisi. Bisa lihat di sini, ordonya berapa? Barisnya 3, kolomnya 3, maka ordonya 3 kali. Nah, bisa kalian lihat, yang diisi adalah diagonalnya saja. Ya nggak? Ini aja kan. Sisanya selain diagonal ya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hanya diagonalnya yang diisi, yaitu 1, 3, dan 2. Ini disebut dengan matriks diagonal. Selain matriks diagonal, kita juga punya matriks identitas. Matriks identitas. Nah, ini sebenarnya mirip sama diagonal. Kalian bisa lihat di sini. Matriks identitas adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sama kan? Hanya diagonalnya aja yang diisi. Hanya diagonalnya aja yang diisi. Bedanya di sini 1, 1, 1. Diagonalnya harus angka 1. Harus angka 1. Sedangkan matriks diagonal itu boleh angka berapapun. Yang penting diagonalnya saja diisi. Angkanya boleh berapapun. Kalau kita balik lagi, matriks identitas, angkanya yang di diagonalnya ini hanya boleh angka 1. Sisanya di luar diagonalnya adalah 0. Sama seperti tadi. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan kita juga mempunyai terakhir adalah matriks segitiga. Matriks segitiga namanya sudah segitiga. Maka angka yang terisi bentuknya seperti segitiga. Ya enggak? Sisanya 0, 0, 0. Sama seperti matriks B, ordonya sama 3 kali 3. Karena 3 baris 3 kolom, bentuknya adalah segitiga. Ya kan? Sisanya 0 dan 0 dan 0. Jadi hanya yang terisi bentuknya segitiga. Nah, matriks itu, kita bisa lihat hubungan antara dua buah matriks. Atau bisa kita sebut di sini kesamaan matriks. Apa sih kesamaan matriks? Matriks A dikatakan sama dengan matriks B, jadi kita punya dua matriks, yaitu A dan B. Kita bisa katakan dengan sama hanya jika satu. Ordo matriksnya sama. Jadi kalau A 2 kali 2, B 3 kali 2, ordonya, maka matriksnya nggak mungkin sama, karena ordonya saja sudah berbeda. Kalau ordonya sama, A dan B ordonya sama, maka ada kemungkinan matriks tersebut sama. Kemudian yang kedua adalah setiap elemennya memiliki nilai yang sama. Setiap elemennya memiliki nilai yang sama. Semua elemen harus memiliki nilai yang sama. Oke, contoh soal dari kesamaan matriks. Misalkan saya punya matriks A, ordonya berapa? Ordonya 2 kali 2. Saya punya matriks B, ordonya juga sama, 2 kali 2. Ordonya sudah sama, maka A dan B ada kemungkinan matriksnya sama. Sekarang kita lihat elemennya. Elemen di sini, A11 atau elemen matriks A di baris 1 dan kolom 1 adalah 3.
Kita lihat matriks B, elemennya di baris 1 dan kolom 1 atau saya singkat B11, elemen matriks B di baris 1 dan kolom 1 adalah 6/2. 6/2 itu sama dengan 3. Ya nggak? Berarti A11 sama dengan B11. A11 sama dengan B11. Kedua, kita lihat 25 di sini. 25 adalah elemen matriks A di baris 2 kolom 2, maka A22 baris 2 kolom 2. 5 kuadrat adalah elemen matriks B di baris 2 kolom 2 atau B22. 5 kuadrat kan sama dengan 25 toh. Ya nggak? Berarti A22 sudah sama dengan B22. Karena nilai elemennya matriks A di baris 2 kolom 2 sama dengan elemen matriks B di baris 2 kolom 2. A22 sama dengan B22 yaitu 25. Tapi apakah dengan demikian A dan B sudah sama? Belum kan? Kenapa? Kalau kalian lihat lagi di belakang, saya katakan di sini, ordo matriksnya sama. Ya, kita sudah lihat tadi A dan B sama. Tapi yang kedua, seluruh elemen matriks A dan B harus sama. Seluruh, ada kata seluruh, ada kata setiap di sini. Artinya nggak boleh cuma 1 atau 2 elemen. Harus semua elemen sama. AIJ harus sama dengan BIJ. Kita lihat lagi, kita kembali ke soal kita. Berarti, ini X plus 2 atau A baris 1 kolom 2 harus sama dengan 5. Elemen matriks B baris 1 kolom 2. A12 harus sama dengan B12. Maka X plus 2 harus sama dengan 5. Atau X-nya sama dengan 3. Sudah selesai? Belum, karena kita masih punya satu elemen lagi di sebelah sini. Ya enggak? Elemen matriks A di baris 2 kolom 1. Maka baris 2 kolom 1 A21. Matriks B juga punya, yaitu Y-1. Artinya, elemen matriks B di baris 2 kolom 1. B2-1. A21 sama dengan B21. 4 sama dengan Y-1. Maka Y-nya adalah 5. Artinya apa? Artinya ketika X-nya 3 dan Y-nya 5, maka matriks A dan matriks B sama. A akan sama dengan B. Ketika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, maka matriks A sama dengan matriks B. Tetapi di luar itu, di luar dua nilai ini, maka matriks A dan matriks B tidak akan bisa sama. Harus X-nya 3, Y-nya 5. Harus X-nya 3, Y-nya 5. Selain kedua nilai ini, maka matriks A tidak sama dengan matriks B. Mudah sekali kan? Ini adalah pengenalan kalian atau introduction ya terhadap matriks. Kita akan coba latihan-latihan soal, dan di pertemuan selanjutnya kita akan coba bagaimana kita bisa melakukan operasi-operasi terhadap matriks ini. Di sini kan kita baru melihat matriks A dan matriks B agar sama bagaimana. Matriks itu apa? Elemen-elemen matriks, jenis-jenis matriks. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan kita, dasar ini untuk melakukan operasi matriks, akan kita explore lebih jauh di video selanjutnya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa olahraga, jangan lupa makan yang sehat, jaga kesehatan tubuh, agar kalian bisa terus kuat, imunitas tubuh kalian bisa kuat. Terima kasih telah menonton, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, and God bless you.